bentar ya. Bentar ya. Oh, jadi yang pertama, kedengeran nggak suaranya? Oke, yang pertama tuh kita bakal bahas soal sampling distribution dan central limit theorem. Jadi sampling distribution itu apa? Jadi kalau misalnya kita punya suatu populasi dengan random variable x, terus eh, kita ambil sampel dari populasi itu. Kita ambil sampel, terus nanti kan dari sampel itu kita bisa observasi. Kita bisa dapat data rata-rata dari sampelnya, bisa dapat covariant lagi, dapat variansnya dan dapat eh ya dapat varian sama dapat standar deviasi. Nah, tapi kalau misalnya populasi itu sendiri kan punya rata-rata, punya standar deviasi dan punya varians. Kalau misalnya kita ambil sampel dari populasi itu, belum tentu dia akan menghasilkan rata-rata sampel yang sama dengan populasinya. Nah, distribusi dari rata-ratanya, distribusi dari variansnya dan distribusi dari standar deviasinya itu yang disebut sampling distribution. Nah, terus di sini ada central limit theorem. Jadi sebenarnya central limit theorem ini apa? Itu tuh dia sama aja kayak eh, di sini dia menggunakan distribusi normal. Jadi dia menyatakan suatu eh, peluang kumulatif dari suatu sampling distribution tadi. Nah, mungkin biar lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya aja. Ini tuh ini tuh kalau nggak salah UTS 2022, UAS 2022 yang nomor satu. Nah, di sini kita lihat Alex eats at the same restaurant every day. Suppose the time X between the moment Alex enters the restaurant and the moment he is served. He served in he served his food is normally distributed with a mean of meannya 4,2 menit. Terus standar deviationnya itu 1,3 menit. Terus yang bagian A ditanya probability dari rata-rata waktu dia di he served in 8 randomly selected visit. Jadi Ya, ya, dia ya. halo. Halo, sorry. Ini lagi share screen soalnya nggak ya? Soalnya nggak kelihatan di screen-nya. Oh, bentar. Pantesan. Sorry. Lupa. Sabar. Lupa kalau dia. Nah, kelihatan nggak? Nah, oke. Nah, oke, ulang lagi ya. Ini tuh soal UAS 2022 nomor satu. Ini ngebahas soal sampling distribution. Nah, jadi di sini ceritanya Alex itu makan di restoran yang sama tiap hari. Terus X itu menyatakan waktu ketika Alex datang dan waktu ketika dia salah. X itu menyatakan selisih waktu ketika Alex datang sampai dia di jamu gitu. Terus rata-rata dari tiap visitnya itu adalah 4,2 menit. Terus standar defisinya 1,3 menit. Nah, di sini ditanya probability dari Oh, gitu. bentar. Oke, di sini ditanya probability dari eh, rata-rata dia di jamu di 4 randomly visit. Jadi dia datang dipilih 8 randomly visitnya dia si Alex dan dihitung kira-kira kemungkinan rata-rata dari 8 visit itu dia lebih dari 5 menit itu berapa?
Nah, kalau dari central limit theorem tuh dia seperti ini bentuknya. Z ini tuh yang dipakai di normal standard distribution. Jadi di sini kita langsung aja peluang dari X itu at least 5 minutes, berarti dia lebih dari sama dengan 5. Itu sama aja kayak peluang Z-nya itu lebih dari sama dengan X ini rata-ratanya itu 5 minus ini tadi 4,2 standar deviasinya itu tadi 1,3 dibagi dengan akar 8. N itu jumlah sampelnya. Ini didapat dia kan peluang dari ketika Z-nya itu lebih dari sama dengan 1,74. Nah, setelah itu nanti tinggal lihat ke tabel distribusi normal yang standar. Nah, ini tuh sama aja kayak 1 minus kurang dari Z itu kurang dari 1,7. Ini kalau dilihat dari tabelnya 1,74 itu 1,74 0,9591 itu X 0,0409. Nah, ini nilainya. Jadi dia peluang eh, rata-rata dari 8 visit itu Alex dijamu setelah 5 menit dia datang adalah 0,0409 gitu. Terus lanjut ke yang pembahasan selanjutnya. Ini sebenarnya dia sama aja kayak tadi, tapi di sini ada asumsi bahwa rata-rata waktunya itu diukur ke menit terdekat. Jadi dia di sini jatuhnya dia kayak eh, distribusinya itu yang diskret. Nah, kalau dia diskret, untuk ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Kalau misalnya dia, bentar, kalau di sini tuh average-nya itu lebih dari 30 menit kan? 30 menit. Nah, kalau misalnya dia mau didekati dengan distribusi normal, dia harus ada faktor koreksi. Nah, kalau dia di sini dikatakan lebih dari 30 menit kan? Berarti dia 30 menitnya gak termasuk. Dia mulai dari 31. Nah, untuk koreksi normal faktor koreksinya itu adalah dia 0,5. Ini faktor koreksi. Kenapa dia 0,5? Karena bisa dibilang yang paling kecil resolusinya itu 1. Jadi dia ambil setengah dari 1, yaitu 0,5. Nah, kalau misalnya dia keadaannya kayak gini, kita pakai dia untuk di Z, itu dia pakai yang Z-nya harus lebih dari sama dengan 30,5. Dia harus dijumlah 30 plus 0,5. Kenapa kayak gitu? Karena 30-nya gak masuk. Jadi dia gak mungkin 30 minus 0,5. Dia baru mulai masuk ketika dia 31. Kalau misalnya yang diminta kurang dari 30, berarti dia jadi Z-nya harus kurang dari 29,5. Karena dia baru mulai masuk ketika dia 29. Nah, gitu juga kalau misalnya dia lebih dari sama dengan. Kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 30 menit,
berarti dia mulainya dari Z-nya lebih dari sama dengan 29,5. Karena dia 30-nya harus masuk. Begitu juga kalau misalnya dia kurang dari sama dengan. Nah, terus kalau udah kayak gitu, kita bisa langsung ngerjain. Di sini average-nya, di sini ada shuttle bus. Jadi dia mengantarkan dari satu kampus ke kampus yang lain. Kalau dilihat dari soalnya, dia punya rata-rata itu 28 menit. Terus standar deviasinya itu 5 menit. Nah, selanjutnya di dalam suatu minggu itu dia busnya mengantarkan 40 kali. Dia bolak-baliknya 40 kali. Terus yang ditanya adalah kemungkinan kalau dia average time dari dia mengantarkan selama satu minggu itu adalah lebih dari 30 menit. Jadi bisa dibilang ini kemungkinan dari rata-ratanya. Kalau yang biasanya kan yang sebelumnya materi sebelum itu kemungkinan dari suatu exact nilai. Tapi yang ini adalah kemungkinan dari rata-ratanya. Itu yang inti dari sampling distribution ini. Ini kita bisa langsung kerjain aja dia peluang ketika X-nya itu more than 30 minutes. Jadi ya X-nya lebih dari 30. Ini berarti dia X-nya itu mulai dari 31 karena 30-nya nggak termaksud. Berarti dia P-nya itu X-nya lebih dari sama dengan 30,5. Ini tuh sudah ada faktor koreksi. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin ke dalam bentuk Z. Kalau dia dalam bentuk Z itu dia peluang Z lebih dari 30,5 minus mu-nya tadi 28 per standar deviasinya 5 per akar 40. 40 itu N-nya. Terus tinggal hitung pakai kalkulator. Kan ini didapat Z-nya itu lebih dari 3,16. Terus tinggal lihat ke tabel. Oh ya ini satu-satu ketika Z kurang dari 3,1. Ini tinggal lihat di tabel. Ntar tabelnya 3,16 itu dia nilainya 3,16 0,9992. Kan 0,0008. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang perlu dibacain kalau di sini untuk pendekatan ke discrete itu dia ada faktor koreksi. Nah, intinya di sini adalah eh, dari faktor koreksi ini tandanya itu harus sama, harus dia kalau lebih dari harus tetap lebih dari, kalau kurang dari tetap kurang dari, tapi eh, angka yang emang harus masuk itu harus masuk. Kayak misalnya dia ini kurang dari 30. 30-nya kan nggak masuk. Tapi dia mulai masuk dari 29. Makanya kita masukin 29,5. Karena kalau dari sini 30-nya nggak masuk, tapi 29-nya masuk. Begitu juga kalau misalnya dia kasus lebih dari. Kalau misalnya dia lebih dari sama dengan juga kayak gitu. Kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 30, berarti 30-nya masuk, 29-nya gak masuk kan? Berarti dia harus mulai dari 29,5. Karena 29-nya gak masuk, 30-nya masuk. Kayak gitu. Itu yang harus diperhatiin kalau misalnya dia pendekatannya ke discrete. Gitu.
untuk sampling distribution sama central limit theorem sebenarnya kayak gitu aja. Terus kalau misalnya sebenarnya dia ada satu lagi itu materinya. Dia itu selisih dari dua dua populasi. Tapi kayaknya kalau masuk lah ya. Kira-kira itu masuk gak, Bert? Masuk ya. Itu masuknya hipotesis testing nggak sih? Hah? Nggak, yang itu, yang bentar. Adi harusnya bahas ya. Jadi Ada sih. nomor 6. Ya. Ya udah kalau gitu mungkin lanjut dulu aja ke yang lain. Dipersilakan. Oke, mungkin lanjut ke gue ya. Coba share screen dulu. Hmm. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Oke, jadi sebenarnya gue mau bahas yang tadi nomor 1, tapi karena kebetulan udah dibahas, jadi mungkin materi ini langsung di skip aja. Nah, sekarang gue mau bahas tentang yang nomor 3. Itu tentang, ya mungkin bisa dibaca dulu soalnya. Nah, jadi di sini intinya itu adalah, jadi kita punya sampel hot dogs dari 20 different hot dogs brand. Nah, yang tadinya katakanlah kita punya, I don't know, 1.000, 1 juta gitu brand. Cuma diambil 20 sampel dong. Gitu. Nah, dari sampel-sampel ini, apa sih yang bisa kita lihat gitu? Dan oke, pertanyaan adalah find 90% confidence interval for the mean number of calories. Nah, kita mau cari sebenarnya kalau hot dog ini kalorinya berapa rata-ratanya dari 1 juta brand ini. Tapi kan ya mager dong kita nyari dari 1 juta brand ini rata-ratanya. Kayak nggak mungkin lu lihat satu-satu. Makanya kita sampling kayak gini. Kita dapat yang namanya ini min. Itu dia adalah rata-rata populasi. Nah, kita sampling nih. Kita dapat sampel yang lebih kecil, kita dapat rata-ratanya atau namanya average. Rata-rata sampel. Nah, dari rata-rata sampel ini kita mau analisis. Bisa nggak sih kita tahu rata-rata populasinya itu ada di mana? Min-nya itu ada di mana? Gitu. Kita bisa tahu. Tapi kita nggak bisa tahu pasti. Kita cuma bisa bilang kita 90% yakin. Nih, dalam soalnya dia minta 90% confidence. 90% yakin kalau rata-rata sampelnya itu bisa menjelaskan min dari populasinya gitu. Nah, gimana caranya? Oh ya, sebelumnya gue mau ingetin kalau ada istilah-istilah kayak yang pertama tuh confidence interval.
Yang kedua itu apa namanya? Prediction interval. Yang ketiga itu tolerance interval. Nah, ini masing-masing beda dan mungkin kita akan bahas satu-satu dulu. Jadi confidence interval itu apa? Sesuai namanya, itu seberapa yakin kita kalau distribusinya ada di interval itu gitu. Jadi misalnya nih, tadi kan dalam contoh kasusnya itu min kan. Ini average kita. Kita punya average yang dari sampel tadi. Kita nggak tahu dong minnya ada di mana. Bisa aja minnya itu lebih tinggi sebenarnya dari average-nya. Bisa aja rata-rata populasinya itu lebih besar daripada rata-rata sampel kita. Atau bisa juga dia lebih kecil. Tapi di mana? Apakah begini? Apakah begitu? Gitu. Apakah dia jauh di sini? Gitu. Ya kan kita nggak tahu kan. Karena kita cuma ngambil sampel sedikit. Tapi kalau kita lihat ini distribusinya kan normal. Jadi kita bisa bilang, oh kalau misalnya dari sini sampai sini itu dia udah misalnya 90% tercakup. Artinya kita bisa dengan yakin 90% yakin, oh pasti di antara sini sama sini. Gitu. Pasti di antara ini. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kita nggak pernah bisa 100% yakin, tapi kita bisa ngambil angka yang gede gitu, kayak 90%, 95%, 99% yakin kalau minnya itu ya pasti di situ-situlah. Kita bisa tahu range-nya kira-kira gimana gitu. Nah, sekarang gimana cara ngerjain soalnya? Oke. Confidence interval. Pertama kita harus tahu, oke, mungkin bentuk distribusinya itu kayak gini. Nah, jadi mungkin kalian udah familiar ini. Jadi menjelaskan ini terdistribusi secara normal sebuah nilai X ini. Dia terdistribusi normal dengan varian sini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita mau cari dulu X bar-nya dia berapa gitu. Dia sampel min-nya itu berapa? Dari 20 sampel ini kita mau cari tahu rata-rata kalorinya berapa sih? Nah, caranya gimana? Dihitung aja. Itu ditambahin terus dibagi 20 gitu. Nah, gue udah ngitung hasilnya kalau nggak salah segini 196,85 gitu. Ya, kira-kira segitu. Nah, terus kita bisa tahu juga dari soal standar deviation-nya itu 4 kalori. Ini standar deviation dari populasi ya, ingat ini. Sigma lambangnya. Dari populasi. Jadi populasinya itu kita udah tahu lah dia berdeviasi berapa aja. Terus ini itu 4. Nah, sekarang kita mau lihat distribusi dia tuh seperti apa sih? Gitu. Sebenarnya kita kan udah punya min-nya ya. Kita udah punya min. Kita udah punya ini sampel. Kita udah punya min, kita udah punya varian. Kalau kalian tahu distribusi normal itu kalau kita punya min dan variance kita bisa bikin distribusinya. Tapi apakah distribusinya kayak begini? Gitu. Atau distribusinya lebar?
Ya ini lagi-lagi bergantung sama min sama variansnya, tapi kayak kita nggak punya data buat ngitung distribusi seperti ini gitu. Jadi kita akan ubah ke distribusi normal yang udah standar. Yang udah terstandar gitu ya. Kalau udah standar, apa sih artinya standar? Berarti dia udah ya udah ada standarnya gitu maksudnya. Nah, kalau kalian lihat tabel ini namanya tabel standard normal distribution. Itu nilainya tuh udah ada gitu. Jadi kalau kita mau misalnya distribusinya nilainya dari segini gitu. Kita bisa lihat ini ternyata probability-nya segitu. Dia udah tahu gitu. Dan pas ujian yang dikasih adalah tabel. Jadi kalau misalnya distribusinya kayak gini nih, minnya segitu, variansnya segitu, ya lu kan nggak bisa bilang gitu. Kalau dia tuh distribusinya kayak gimana, lu nggak tahu. Jadi kita pakai distribusi normal standar. Nah, kan ini dia bilang find a 90% confidence interval. Jadi kira-kira gambarannya tuh begini. Kalau ada distribusi normal begini, terus kita ambil sebagian ini misalnya. Sebagian ini. Nah, ini harus berapa tuh? Kan confidence intervalnya 90%. Berarti ini harus 90% probability-nya. Berarti yang di sini adalah berapa? 5% ya, 5%. Di sini juga 5%. Gitu kan? Jadi kita pengen cari tahu nilai di sini dari tengah dan 90% ke samping kanan kiri itu berapa sih nilainya gitu. Nah, karena kita pakai distribusi normal standar, kita pakai namanya nilai Z gitu. Kan? Kita pakai nilai Z, katakanlah di sini Z1, Z2. Kita pengen tahu Z-nya itu di mana sih? Z value-nya supaya dia tuh di antara ini intervalnya berapa Z1 dan Z2 supaya pokoknya probability dari antara Z1 sampai dari antara Z1 sampai Z2 itu probability-nya kalau dijumlahin 90%. Nah, itu kita tinggal lihat aja di sini di tabel. Oh ya, tapi ini ya, kalau kalian tahu ini tabelnya itu dia menjelaskan kumulatif standard normal distribution. Artinya apa? Artinya kumulatif itu kan penjumlahan ya. Jadi kalau misalnya kumulatif tuh dari sini sampai sini kan, dari negatif ta hingga sampai suatu nilai gitu. Karena kita pengen di sini supaya 5%, ya kan? Berarti kita harus cari supaya kumulatifnya itu 95%, ya kan? Nah, kita tinggal cari aja yang nilainya 95%. Ini kira-kira di mana tuh? 95. Oke, ini agak bikin sakit mata ya. Ya di sinilah. Gitu. Kurang lebih di sini. Oke. Anggaplah ini kita ambil nilai ini supaya 95%. Nah, itu nilainya Z-nya 1,6 1,65. Ini cara baca tuh gini. Ini angka awalnya yang di sini, yang di kiri, terus yang di atas itu angka lanjutannya. Jadi ini kalau kita baca itu 1,6
5 gitu. Gitu. Jadi dia tuh di ujung atasnya di Z2-nya ini dari tabel Z2-nya 1,65 gitu. Sini. Supaya dia 95% kan tadi. Nah, terus kita mau cari lagi. Ini kan tadi kita sebenarnya mau cari 90%. Nah, yang sini 5%-nya kita buang. Terus ini 95%, di sini nanti 5%-nya kita buang lagi. Jadi kita mau cari tahu di sini posisinya apa sih? Z1-nya gitu kan. Jadi ya, kita cari yang probability-nya 5% gitu. Kita cari lagi. Yang 5% itu 0,05 ya. Nah, segini kah kira-kira gitu. Itu di negatif 1,64. Oke. Jadi Z1-nya negatif 1,64. Oke. Jadi kasarannya begini. Kita udah punya distribusi, kita udah tahu dia nilai, kalau nilai Z-nya dia negatif 1,64 dan 1,65. Ini sebenarnya harusnya ini ya. Dia kan simetris ya. Ini harusnya dia sama, tapi kayak ya udahlah ya. Nih karena pakai tabel kan jadi salah-salah dikit, ya udahlah ya. Nah, ini adalah posisi ketika ini pembagiannya tuh begini. Dia kepotong jadi ini 5%. Kecil. Terus 90% yang di tengah dan 5% yang besar-besar gitu. Ya kan? Kayak gitu. Kan kita udah tahu nih intervalnya dia itu berapa. Dari negatif 1,64 sama 1,65. Tapi jangan lupa ini dalam Z kan. Sementara kita mau tahu intervalnya dalam ya sentimeter gitu. Kok sentimeter, sorry. Dalam kalori. Salah, itu beda soal. Ya, jadi kita mau cari tahu intervalnya dia dalam kalori. Nah, kayak yang udah gue bilang tadi, ini kita punya min-nya, kita punya variance-nya. Dan dia tuh berhubungan gitu. Kita bisa ngubah ke bentuk standarnya kayak gimana. Jadi cara ngubahnya tuh gini. Dia Z itu sama dengan X bar dikurang mu dibagi variance. Nah, kita udah tahu Z-nya berapa. Sekarang yang mau kita cari, hati-hati, itu X bar-nya. Jadi sebenarnya dalam kasus ini X bar itu adalah mu dan mu adalah X bar. Membingungkan ya. Tapi gini, kalau kalian tahu ini kan distribusinya yang ini, yang di tengah itu adalah X bar atau sample average, sample mean gitu kan. Dan dia tuh terdeviasi ke kanan, terdeviasi ke kiri. Dan kita mau cari tahu mu-nya tuh ada di mana gitu. Jadi yang bertindak sebagai mu di sini adalah X bar. Gitu, yang sebagai min dari distribusinya. Min distribusi ya, bukan min dari ini datanya. Ya udah. Jadi ini gimana jelasnya? X bar bertindak sebagai min dari distribusi. Jadi kayak Z1 sama dengan mu
mu1 lah, X bar gitu. Terus variansnya ini sama dengan berapa Z1 tadi? Negatif 1,6. mu1 X barnya tadi berapa? Bentar hilang. Oh ini 156,85. Dengan variansi 4. Ini pokoknya setelah dihitung-hitung kita dapat mu1-nya kayak 163 ya. 163 gitu. 4 ya udah. Terus yang ini, yang Z2 sama dengan mu2 varians 1,65. Ya ini setelah dihitung-hitung 150,3 gitu. Nah jadi kalau kita lihat, kita bisa bilang 90% keyakinan kalau minnya itu dia ada di antara 150,3 dan kan lebih gede. Walah, salah lihat, sorry. Ya, gitulah. Ya, jadi kita bisa bilang dengan 90% keyakinan kalau min dari keseluruhan itu dia di antara 150,3 dengan 163,4 gitu. Kalau begitu sih. Itu tentang confidence interval. Gitu. Jadi dari misalnya 1.000.000 brand yang kita nggak tahu rata-rata kalorinya berapa, yang kita nggak tahu, ya kan? Kita ambil sampel 20 biji, kita rata-ratain, terus kita bisa bilang, oh sebenarnya dari 1.000.000 brand itu rata-ratanya harusnya di antara ini. Dan gue 90% yakin gitu bilang gitu. Ada pertanyaan kan sampai sini? Atau ada yang kurang jelas? Mau nanya, Bert, Ya silakan. itu tuh yang tadi yang X bar bertindak sebagai apa itu? Gue belum ada paham sih. Min dari distribusi, oke. Nah, sama apakah itu tuh selalu kayak gitu kondisinya atau ada syarat tertentu gitu? Thank you. Oke, sorry. Nah, jadi kan ini ya, kalau distribusi normal sih, lu punya yang namanya min, ya kan min. Terus kita punya yang namanya varian, atau standar deviasi, ya itulah. Nah, jadi minnya itu adalah titik tengahnya ini kan, paham nggak sampai situ? Nah, Aman-aman. nah dari sini dia tuh berdeviasi itu berarti kayak ada datanya bergeser gitu, pokoknya ke sana ke sini, dan dia sama ya, simetris gitu. Dan ini menjelaskan seberapa besar dia berdeviasi itu. Dia bisa berdeviasi besar, artinya adalah kalau dia berdeviasi besar itu datanya tersebarnya tuh besar banget gitu, ya kan, kayak gini.
Atau dia bisa berdeviasi kecil, yang dia tuh datanya terkonsentrasi sekali, tidak tersebar gitu kan. Nah, ini itu dia adalah karakteristiknya karakteristiknya distribusi normal. Dia yang menjelaskan bentuknya distribusi normal itu akan seperti apa, gitu. Bisa dipahami kan? Nah, min dalam kasus ini itu dia menjelaskan posisi tengahnya ada di mana, gitu. Dia cuma sesimpel menjelaskan posisi tengahnya ada di mana. Masalahnya di sini kita pakai simbol yang sama gitu, dengan population min yang kayak gini. Kalau misalnya gue ganti population min itu kita sebut M. Misalkan population min simbolnya M. Ya udah, berarti ini tuh nggak ada sangkut pautnya sama population min. Ini cuma menjelaskan kayak di sini rumusnya ini yang kita ubah ke deviasi normal standar normal distribution. Ini tuh dia simbolnya tetap begini, dan ini minnya itu jadinya X, gimana ya bikinnya, average gitu. Sorry, agak susah juga jelasin. Misalkan population min, sample min, simbolnya X average gitu. Berarti ini kalau kita masukin ya jadi karena minnya itu dia population min dalam distribusi ini itu adalah sesuatu yang kita nggak tahu gitu posisinya di sini di mana. Ini population min-nya di mana, population min-nya di mana. Sementara average-nya ini yang itu kita udah yakin posisinya dia di tengah. Karena ini ngejelasin distribusi dari X bar-nya itu. Ya, distribusinya punya X bar ini. Gitu. Paham nggak maksudnya? Berarti intinya tuh kayak population min dikurang apa yang tadi? Oke, sorry. Jadi intinya itu ini ngejelasin titik tengah dari distribusi. Gitu. Gitu. Gimana? Paham nggak? Oh, oke. Thank you. Dia cuma ngejelasin, oh ini titik tengah distribusinya di mana sih? Nah, titik tengah distribusi kita itu ada di X bar. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau masih kurang paham? Ya gitu. Ada pertanyaan lagi? Aman? Ya, ini emang agak tricky soalnya kita tuh ngelihat dari sampel min ini dia berdeviasi dan kita menebak mu-nya itu yang sebenarnya ada di mana ya.
Ya, oke. Mungkin kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutin aja. Ini terkait confidence interval ya. Dan bahasan kita mungkin masih agak panjang. Ada yang namanya prediction interval, tolerance interval. Kalau di sini dia sebenarnya cuma nanya confidence intervalnya berapa. Tapi gue mau tambahin yang dua lainnya karena mungkin cukup penting ya. Penting untuk dibedakan ya. Oke. Kan confidence interval. Baru prediction interval. Prediction interval itu gimana? Jadi misalnya ya, misal ada data ada data 1 juta gitu. Ambil sampel ya 5 kali. Masing-masing 20 data gitu. Nah, rata-rata dari 1 juta data ini disebut new atau population mean. Nah, kalau rata-rata dari suatu sampel data itu disebut average atau sample mean. Nah, karena kita udah ngambil sampelnya 5 kali, ya kan? Kita ngambil sampelnya 5 kali. Kita punya sampel min 1, sampel min 2, sampel min 3, sampel min 4, dan sampel min 5. Gitu. Gimana kalau kita ngambil lagi? Gimana kalau ambil lagi sampel 6? Sampel 6. Kita akan punya X bar 6. Yang ini bisa diprediksi. Kita bisa prediksi. Kalau kita ngambil lagi kira-kira dapatnya kayak gimana? Gitu. Itu namanya prediction interval. Ya, tapi lagi-lagi kita nggak bisa tahu pasti nilainya berapa. Kita cuma bisa bilang interval aja. Jadi kita ambil nih interval dari A, X bar 6, B. Pokoknya kalau di antara dua ini kita bisa bilang ya 95% yakin. Gitu. Masuk akal ya? Apakah bisa dimengerti gitu? Kasarannya prediction interval itu apa sih? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Ada yang mau nanya sampai sini? Oke. Nah, prediction interval itu gini. Variansnya itu dia varians X n plus 1 atau nilai selanjutnya itu nilai prediksi ya. Itu variansnya adalah kita sebut V, begini bentuknya.
Gini, ini ada population variance. Ini adalah jumlah data. Nah, lagi-lagi kita anggap dia terdistribusi normal kan. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau mau ngejelasin suatu distribusi normal yang begini, kita mau tahu distribusi normalnya bentuknya kayak gimana. Jadi kita butuh varian sama min dari distribusi normal ini. Gitu. Kita mau tahu bentuknya dia kayak gimana. Nah, ya ini udah dari, gue nggak tahu asalnya dari mana, pokoknya dari sononya lah. Pokoknya kalau dia prediksi, kita memprediksi rata-rata setelahnya gitu, sampel setelahnya, variansinya begini. Terus minnya adalah, ya minnya itu sampel min yang biasa gitu. Minnya min dari sini. Dari data-data yang kita dapat. Gitu, ada pertanyaan? Masuk akal gak kira-kira? Nah, ini anggap aja kita cari 90% gitu. 90%. Oh, itu aja. Misal kita mau cari tahu, misal kita cari prediction interval 90%. Nah, 90%. Ini soalnya nggak ada di soal, gue bikin aja. Jadi misal kita mau cari, kalau kita pengen 90% yakin kalau suatu nilai X bar, suatu sampel min itu ada di sini lah, di antara 90% ini. Lagi-lagi, ini misalnya kita punya X bar, gitu. X bar selanjutnya, X bar n plus 1, itu apakah di sini? Apakah X bar n plus 1 ada di sini, ataukah X bar n plus 1-nya ada di sini? Kita nggak tahu. Tapi kita cuma bisa bilang, oh ini kalau 90% areanya ini, 90%. Gitu. Caranya sama kayak tadi. Cuma yang perlu diingat itu kan, ini variansnya beda ya. Variansnya dia beda, variansnya dia gini. Jadi nggak bisa pakai population variance. Gitu. Jadi kita punya minnya itu adalah min dari distribusi. Min dari distribusi itu adalah X bar. Atau berapa tadi? 156,85. Varians ya. Itu sama dengan varians. Sama dengan varians. Ini. Oke, gitu. Ini mu dari distribusi normalnya maksudnya. Dan varians dari distribusi normalnya. Atau dari rumus tadi. Sorry. Tadi gue salah ngomong ya. Ini standar deviasi ya. Beda standar deviasi sama varians cuma ya kalau varians kuadrat. Kalau ini standar deviasi ya udahlah. Oh ini varians berarti dia begini ya. Standar deviasinya gitu. Nah. Dan ya kita bikin dia 1 plus 1/n atau 4 kuadrat 1 plus 1/20 gitu. Atau berapa ini? Atau ya
Ya oke lah. Anggaplah ada nilainya gitu. Nah, lagi-lagi kita pengen cari tahu kan dia sudah 90% yang di tengah. Ingat 90% yang di tengah. Jadi kita mau cari tahu Z value-nya. Kita pakai standar normal distribution. Kita dapat Z-nya yang tadi udah didapat 1,64 dan ini seharusnya 1,64 juga, tapi ya hasilnya nggak presisi ya. Ya oke, anggaplah gitu. Jadi kan kalau kalian ingat tadi kita mau cari tahu, ini kita gunting lah istilahnya dari sini 5% teratas tuh Z-nya posisinya di mana? Ya berarti ketika dia ininya 95% dong. Karena kita mau cari 5% teratas. Yaitu di sini kan. Terus kita mau cari juga ketika Z-nya 5% terbawah gitu. Kita mau gunting 5%-nya keluar, terus ntar yang di sini kita jadi bisa yakin itu 90%. Oke. Itu adalah yang udah kita dapat tadi, negatif 1,64. Ya, singkat cerita kita udah dapat nilai Z-nya yang menjelaskan distribusi normalnya tuh kayak apa. Nah, ya sama kayak tadi, Z itu kan kalau kita ubah dari yang normalnya tadi, begini kan. Nah, dia itu adalah gini, dia yang jadi minnya itu adalah X bar kayak tadi, yang jadi variansnya itu adalah V, standar deviasi maksudnya. Jadi standar deviasi adalah V. Terus yang value yang kita mau cek yang terdistribusi itu adalah X bar N plus 1. Gitu. Sampai sini bisa dipahami gak? Nah ini kalau kita ubah ya jadi begini. Jadi gini. Kan gini. Terus dia kalau diakarin begitu karena dia standar deviasi. Nah, gitu. Dari sini gitu. Di sini. Nah, ya oke. Bisa dipahami gak sampai sini? Jadi kita mau prediksi sebenarnya X N plus 1-nya itu range-nya berapa sih? Supaya dia 90% dalam 90% area ini. Gitu. Nah, setelah nilainya dimasukin, itu kita dapat masukkan Z1 itu. Yang pertama itu. Oke, kita dapat X N plus 1 yang pertama. Ya, kita namakan aja dia lower gitu. Itu sekitar 106 salah. 150,1. Terus dari Z2 kita dapat
163,5. Nah, ini ya masukin aja nilai ini. Masukin ke sini gitu. Ini masukin ke sini. Ya gitu. Ada pertanyaan sampai sini. Nah, ini kita udah dapet nih sebenarnya range-nya. Dia kalau dia di antara dua nilai ini, kita bisa bilang dengan 90% keyakinan, oh nanti kalau ada sampel lagi, sampel baru, saya 90% yakin antara posisinya gitu. Gitu. Kesimpulannya kayak gini. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Nggak ada? Aman? Sepertinya nggak aman sih. Tapi ya oke lah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyanya. Ini sebenarnya kalau langkah-langkahnya itu gampang banget ya. So kalian masukin aja ke rumus ini. Variansinya jadi begini. Terus bikin normal distribution, lihat tabel, lalala. Nah, terus kita masuk ke bagian yang menarik lagi. Ini kan prediction interval. Sekarang gue akan coba bahas tolerance interval. Tolerance interval itu dia bisa di dalamnya itu ada apa nih? Confidence interval lagi. Ya mungkin kayak interval. Confidence sama ada yang namanya coverage. Ya sesuai namanya, confidence itu artinya seberapa yakin sih kita. Coverage itu seberapa luas jangkauan kita. Gitu. Jadi pada dasarnya, kalau kita punya data nih, sampel dari yang banyak ini, kita ambil sampel, gitu. Apakah sampelnya ini seberapa yakin kita? Berapa yakin kalau udah mencakup gitu sekian persen data. Contohnya gimana? Jadi kalau kita punya confidence 95%, contoh, terus coverage-nya 90%. Ini gue bisa bilang kalau, oh sebenarnya tadi kan kasusnya hotdog ya. Sebenarnya hotdog dari sampel ini itu udah tercakup 90% hotdog di dunia gitu. Yakin gak lu ngomong gitu? Yakin. Seberapa yakin? 95% yakin gitu. Paham nggak? Kira-kira konsepnya gitu mungkin agak susah dipahami sih. Jadi ya saya yakin gitu. Saya yakin
95% data hotdog kalori hotdog tadi sudah mewakili gitu 90% kemungkinan hotdog ini. Gitu. Jadi agak aneh sih, tapi oke. Ya kurang lebih gitu. Nah, ini tuh ada tabelnya lagi yang beda. Sebentar. Yang ini. Tabelnya kayak gini. Nah, jadi rumusnya itu konsepnya mungkin agak lebih ribet, tapi sebenarnya rumusnya gampang. Itu X bar plus minus K tambah S. Dalam kasus ini, S itu kan, sorry. Ini adalah sampel mean. Ini adalah standar deviasi. Ini konstanta. Dia tabel. Ini udah kayak Elmes. Ya, jadi pada dasarnya itu kita bisa bikin sebuah interval dari sampel mean ya. Dari standar terus ya pokoknya dia bergeser dari interval mana sampai mana yang kita bisa bilang kita confidence berapa dengan dia mengcover berapa persen gitu. Nah, oke, mungkin kita lihat tabelnya. Di sini tabelnya yang tadi pertama dia ngecek confidence levelnya dulu, dia seberapa yakin. Terus coveragenya, probability coveragenya. Jadi apakah sampel kita tuh apakah interval ini misalnya sebuah interval itu dia mencakup seberapa banyak kemungkinan, apakah 90%, 95% kemungkinan, apakah 99% kemungkinan gitu. Nah, di sini ada sampel size-nya. N-nya tadi. Terus kalau misalnya jika dicari soal yang tadi, kalau kita cari misalnya 95% confidence. Terus coverage-nya 99% gitu. Sorry. Coverage. Misal N sama dengan 10. Misal N-nya 10 gitu. Tadi N-nya berapa? N tuh jumlah data ya, sample size. Tadi N-nya kan 20 ya. Kenapa gue pilih jadi N-nya 10? Itu sebenarnya alasannya simpel. Karena tabelnya habis. Jadi ya. Yang 20 seharusnya ada, tapi gue nggak punya tabelnya. Jadi ya gitu. Harusnya N20. Tapi tabelnya habis. Ya, kita ambil aja N10 gitu. Jadi untuk kasus ini kita mau cari 95% confidence dengan 99% coverage. Ya, lihat aja dari sini. Cari confidence-nya dulu. Ini kan di sini 90%. Kalau ini 95% berarti jadi kita lihat yang ini. Coverage-nya kita mau berapa? 99% ya udah. Yang ini. Sample size-nya berapa? Harusnya kan 20 ya. Cuma karena tabelnya habis di 13 ya. Ya udah ambil aja 10 gitu. Misalnya di sini terus ya segini gitu.
Nah, ya udah terus sekarang gimana ya, gampang buat aja, tinggal buat interval x bar plus minus k s. Nah, karena standar deviasi ini kan standar deviasi sampel ya, sampel. Tapi kita punya standar deviasi population. Soalnya udah dikasih tahu, ini panjang banget. Kita udah kemana-mana tadi. Jadi dikasih tahu standar deviasi berapa gitu. Jadi ya udah pakai aja nih. Tapi seharusnya dia sampel. Dan memang soalnya ini nggak dibuat, tapi nggak apa-apa. Kita modifikasi aja. Ya begini. Gitu. Ini sampelnya gitu plus minus plus minus k-nya tadi berapa tuh, 4,433 kali 4. Ya intinya kita dapat segini, 139,12 gitu. Ini intervalnya kita bisa bilang 95% yakin interval ini mencakup 99% kemungkinan X bar. Gitu. Kira-kira gitu. Ya, ada pertanyaan terkait yang ini? Apakah bisa dimengerti gitu? Gimana? Cukup jelas? Pas saking bingungnya jadi nggak bisa nanya gitu. Ya mohon maaf kalau. Bismillah. Oke. Ya mungkin kita anggap aja udah aman ya. Apa ya yang kurang jelas ini? Ini agak tricky, so tolerance interval tuh agak rumit bahasanya, tapi gitu. Ya ini kita lumayan lama di satu soal ini, tapi memang cakupannya luas dan soalnya juga gua tambah-tambahin. Jadi ya oke lah. Kita mungkin lanjut ke soal berikut ya kalau gitu. Oke, jadi mungkin bisa dibaca dulu soalnya. Jadi ceritanya ini ada suatu produk dan produknya tuh ada error. Varians dari errornya yang udah dites ya kan, dari tes ini 20 observation itu adalah segini variansnya. Nah, standarnya dia tuh nggak boleh melebihi angka ini, ya kan? Dia nggak boleh lebih dari 0,25 supaya dia bisa dipasarkan. Gitu. Pertanyaannya, sebenarnya boleh nggak sih dia dipasarin? Nah, kan kalau kita lihat variansnya ini 0,27, terus dia nggak boleh lebih dari 0,25, berarti nggak boleh ya. Ya udah. Nggak gitu. Jadi bisa aja kebetulan data itu lagi bapuk banget, lagi jelek banget. Karena ini kan sampel kan, dari 20 observasi doang.
bisa datanya lagi jelek mampus, jadi kayak dapetnya tuh variansinya segini. Padahal sebenarnya nggak segitu, bisa lebih bagus gitu. Nah, kita mau ngecek gimana cara ngeceknya. Kalau kalian tahu X bar itu yang tadi, itu dia distribusinya kan normal, terdistribusi normal. Kalau ini kan varians ya, varians atau standar deviasi atau apalah, tidak terdistribusi normal. Ada namanya dia chi-distribution. Gitu. Chi-distribution. Jadi itu sebuah bentuk distribusi yang lainnya. Chi-square namanya. Nah ini. Dia bentuknya kurang lebih kayak gini, gitu. Ya macam-macam gitu, bisa aneh-aneh, dia bisa begini, dia bisa begitu, ya dia bisa begini, nggak tahu dah. Pokoknya gitu. Jadi varians itu dia distribusinya begitu. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kita pengen lihat nih dari chi-distribution ini. Misalkan variansnya ada di sini gitu. Variansnya. Apakah dia tuh sebenarnya ada di sorry. Misalkan population variance-nya itu ada di sini. Terus kita dapat ternyata dari hasil tes di sini posisinya. Ini kan apa ya? Bisa dibilang unlikely kan. Dia tuh kemungkinannya kecil. Jadi sebenarnya varians dari tes kita ya nggak bisa disebut mewakili gitu. Karena kemungkinan kecil. Tapi kalau dia jatuhnya di sini, oh ya ini deket-deket lah. Jadi bisa dibilang ada kemungkinan dia terdeviasi ke sini sedikit gitu, terdeviasi ke sini. Jadi varians dari tes ini bisa jadi mewakili gitu. Kalau kasusnya dia di sini, dia yang ini kan probability-nya tinggi. Gitu. Jadi pada dasarnya kita itu udah ngetes nih. Kita ngetes, dapat variansnya segini. Tapi seberapa sering sih, seberapa mungkin sih ini tuh terjadi? Gitu. Apakah dia kemungkinannya tinggi? Apakah dia sering gitu dapat 0,27? Atau jangan-jangan 0,27 di sini gitu. Jarang banget tapi lagi sial aja. Nah, itu kita perlu tahu supaya kita bisa nentuin ini produk layak pakai gak sih? Ini apakah tesnya jelek gitu gara-gara emang produknya jelek atau gara-gara lagi sial aja gitu. Nah, kita harus tes. Ya itu intronya adalah tapi gimana cara ngetesnya? Ini chi-distribution itu dia bentuknya begini. Dia rumusnya chi-square, namanya chi-square. Chi. Min 1 S-square. Ya. Jadi dari variansi ini kita bisa ngubah ke bentuk standar yang lagi-lagi kita cek di tabel ini nilainya berapa gitu. Nah, ini dibilang di sini use alpha 0,05. Alpha itu apa? Alpha itu ya kayak tadi. Yang sama kayak tadi. Jadi itu dia menjelaskan area yang di luar ini lah yang kita nggak mau analisis. Area yang dibuang, yang digunting itu sebesar apa? Karena kan nggak mungkin semua kemungkinannya kita analisis itu dari negatif tahingga sampai tahingga gitu. Jadi kita mau gunting aja. Sebenarnya kita mau tahu dia 95% yakin itu seperti apa gitu. 95% ini dong gitu. Yang ini ya udahlah guntingannya keluar sana. Jadi kita bisa tahu gitu. Yang termasuk 95% mungkin terjadi itu nilainya seperti apa. Kita mau cari tahu di sini sebenarnya varians di sini tuh nilainya berapa gitu. Nah, oke, kita punya alfa 0,05, berarti artinya kita harus
95% kemungkinan jelek banget tulisannya. Persen kemungkinan dianalisis gitu. Nah, ya ini mah sebenarnya tinggal masukin rumus saja. Kita mau masukin dia dari 20 observations itu kita bisa bilang kalau n-nya itu ada 20 jumlah data ya. Variance errornya sample variance 0,27. Tinggal masukin ke sini. Ini nah ini kan population variance ya kan. Nah ini yang mau kita cari itu population variance itu seperti apa gitu. Terus ini kita punya 0,27 ya kan. Terus ini begitu. Nah karena tadi dibilang use alpha 0,05 ya tadi. Ya udah tinggal pakai ya alfanya 0,05. Oh ya, ini ada V. V itu adalah degree of freedom. Nah, N-nya itu kita nggak perlu cari joinnya berapa, kita nggak perlu tahu linknya ada berapa. Kita tinggal degree of freedom itu adalah jumlah data kurang 1 adalah 19 gitu. Ya ini ya dari sononya gitu. Gue nggak tahu juga gimana. Ya ini 19 degree of freedom-nya. Terus ya udah. Ini kan kita udah tinggal lihat aja nih. Alfanya kita tahu berapa? 0,05. Ya, degree of freedom-nya 19. Itu udah tinggal di ini 30,14. Nah, itu adalah nilai chi-square gitu. Itu sama kayak nilai Z tadi. Sebenarnya kita ngubah ini kan terdistribusi ya variance ya. Kita ngubah ke bentuk yang standar gitu. Dan ini kita tahu di sini 19, 0,27 lalala. Nah, kita bisa hitung varians populasi itu sebenarnya berapa. Ini sebenarnya ya kalau udah dihitung itu kira-kira dapat kayak 0,16 gitu. Tapi sebenarnya itu begini. Nah, gini. Nah, kan gini ya. Ini kan tadi di sini ya. Jadi ya sini. Gitu. Jadi ini 30,14 yang nilai yang kita dapat tadi. Posisinya di sini. Ya kan? Berarti kan dia 95% datanya 95% ya itulah 95% datanya itu ya akan kurang dari 30,14 atau kalau ini kayak bentuk standar ya atau kalau bentuk yang sesuai kasus kita itu kurang dari 0,16 gitu 95% kemungkinan ya jadi ada 95% kemungkinan kalau dia kurang dari 16 berarti bagus dong. Maksudnya kayak setelah kita lihat wah ini kok 7 gede banget ternyata dia 5% sial gitu ya gitulah kurang lebih gimana ada pertanyaan ini sebenarnya pendek banget ya dibanding yang tadi kita ngitung mampus ini gitu
Atau ya mungkin kalau ada hitungan yang salah, mohon maaf. Silakan, ada pertanyaan? Aman kayaknya. Oke, kalau nggak ada, ya mungkin dilanjutin ke... Oh ya, silakan. Apa? Bentar, Theo nanya apa enggak? Enggak. Yep. Enggak, tadi gue ngomong aman. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kalau nggak ada yang nanya, mungkin lanjut ke Adi ya. Silakan Adi. Oke, jadi kita mulai aja ke topik selanjutnya. Sebenarnya ada lumayan banyak yang belum kebahas, cuma ini waktunya gak akan sempat. Jadi kita ke yang krusial aja dulu. Nah, ini dari UAS 2022. Dari UAS 2022 nomor 4. Jadi dari tadi kan udah dibahas ya kayak perintilan dari central limit theorem, kayak interval-intervalan, udah juga. Terus tadi ada sedikit hipotesis testing juga yang pakai chi-square. Nah, ini mungkin kita ke hipotesis testing yang lain, karena kalau dilihat dari 2022 sih kebanyakan soal itu tentang hipotesis testing. Dari total 6 soal itu 3 diantaranya hipotesis testing, tapi beda-beda gitu. Ada yang satu sampel, ada yang dua sampel, ada yang pakai chi, ada yang pakai t, ada yang pakai bahkan ada yang pakai normal distribution juga. Tapi khusus untuk soal 4 mungkin kita boleh baca dulu soalnya. Jadi turbin angin itu didesain dengan sudu turbin yang baru. Yang katanya sih, kata si engineer-nya itu, ini tuh lebih baik gitu daripada yang lagi dipakai atau dari desain yang udah ada sekarang. Nah, apa syarat dari si blade itu lebih baik? Blade is better if satisfy. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama itu lower drag coefficient. Jadi eh, mungkin ya CD baru itu harus lebih kecil dari CD yang lama. Itu, dan di sini juga ada higher lift coefficient. Jadi koefisien lift yang baru itu harus lebih dari koefisien lift yang lama. Karena ya kita mikir kita kan nggak mau banyak drag dan kita pengen naiknya lebih dan pengen kedorongnya lebih gede. Jadi makanya ini kriterianya kayak gini. Ini kan lagi didesain katanya. Terus kita tahu ini katanya normally distributed. CL itu punya mu, CL sama CD-nya itu punya mu 1,3 sama 0,02. Jadi mu dari si CL, mu L aja kita sebut di sini itu sama dengan 1,3, dan mu dari drag-nya itu sama dengan 0,02. Eh, 0,02. Nah, ini dari sini ya ini CL dan ini buat yang CD. Jadi min itu mu. Tahu ya, bersebut rata-rata atau apapun. Dari eksperimen didapat data 5 data gini gitu. Nah, terus yang ditanyain itu dari data ini apa apa sih kesimpulan yang bisa kita dapat dengan significance level atau alpha. Jadi alfanya itu sama dengan 0,01 atau 1%.
Mungkin dari data-data ini sekarang sih masih kurang kelihatan ya. Maksudnya dari tiap data itu gunanya buat apa aja. Cuma mungkin dari yang kita tahu di sini kita punya mu. Kita punya mu dan kita punya alpha. Jadi ini hipotesis testing dengan pakai distribution t-distribution. Kenapa nggak chi? Chi itu biasanya buat, jadi mungkin ini boleh diingat juga, chi square itu buat single sample. Yang kita tahu itu S sama sigmanya biasanya kita tahu gitu. Nah, kalau semisal T distribution itu kita pakai bisa single, bisa double. Nah, notnya mungkin N-nya itu harus kurang dari 30. Jadi ketika jumlah data eksperimennya atau data apanya, data yang disediakannya kurang dari 30, kita pakai T distribution. Kalau misalkan pakai Z distribution atau Gauss distribution, bell curve, terserah. Ini bisa single, bisa double juga, tapi N-nya harus lebih dari sama dengan 30. Dan biasanya sih kalau ini S-nya kita tahu. Kalau ini ya, kalau di sampel kan S, kalau di population kan sigma gitu, sigma no. Tuh. Sekarang kita harus nyusun dulu gimana sih penyusunan hipotesis dari kita. Itu significance level. Significance level. Jadi mungkin maksudnya significance level itu kalau misalkan data itu disebut outlier kalau berada di sekitaran significance level ini. Itu. Hipotesis yang harus kita tulisin itu yang pertama ada null hypothesis, hipotesis nol, sama alternatif hipotesis. Hipotesis nol itu gampangnya karena di sini kita dikasihnya alpha, berarti kita pengen nge-reject H0. Itu ingat, jadi ada dua tipe error di apa sih? Di hipotesis testing itu ada dua tipe error. Yang pertama itu type 1 error. Yang kedua itu ada type 2 error. Type 2 error. Nah, kalau misalkan kita dikasihnya alpha, itu berarti ini type 1 error. Kalau misalkan dikasihnya beta, itu type 2 error. Terus selain itu yang jadi keynote, itu kita di sini pengen nge-reject H0, sedangkan ini kita pengen nge-reject H alternatif. Gitu. Jadi ya tergantung kita mungkin sudut pandangnya dari mana, baru kita pakai itu sebagai ini. Dan biasanya beta ini gede, sedangkan alpha ini kecil. Alpha ini biasanya kurang dari atau sama dengan 5% gitu. Nah, kalau beta itu ada yang bahkan 30%, dan kurang lebih sih biasanya segitu ya, 15 sampai 30%. Tapi sih kalau dari soal 2022 semuanya pakai alpha, jadi mungkin lebih fokus ke type 1 error aja. Di sini type 1 error berarti kita pengen nge-reject H0. Nah, kalau kita pengen nge-reject H0, berarti kita harus nyusun juga nih dari soalnya gimana. Kan kita pengen nunjukin bahwa si blade ini tuh lebih baik ya. Kalau misalkan itunya lebih baik, berarti kita anggap hipotesis nullnya itu bahwa si mu L itu beneran sama dengan 1,3 dan mu D-nya itu sama dengan 0,02. Ini. Nah, yang mungkin biasanya yang beda itu di alternatifnya. Bisa aja alternatifnya tuh ada 3 opsi. Bisa bisa ekor kiri, bisa ekor kanan, atau bisa ekor kanan kiri. Itu tergantung nanti yang kita buat gimana. Tapi karena di sini itu dimintanya kalau pas CD itu kita pengen lebih kecil dari CD lama, sedangkan CL baru itu harus lebih besar dari CL lama. Maka alternatifnya itu adalah mu D itu harus kurang dari 0,02. Sedangkan mu L itu harus lebih dari 1,3. Nah, gitu. Ini tuh dari mana? Dari syarat yang tadi kita udah tulis di sini itu. Sekarang kan kita udah punya. Nah, tinggal representasiin aja sebenarnya alfa di sini tuh ngaruhnya apa. Nah, di sini ada dua kan? Kan ada dua
biasanya mungkin ada beberapa juga yang kekecoh sama soal ini di 2022 tuh, karena biasanya kalau misalkan dikasih 2 sampel dan dikasih 2 mu, berarti otomatis pakainya rumus yang ini nih. Mungkin biasanya kan pakai yang ini ya. Mungkin lihatnya karena di sini ada 2 mu, ada 2 ini, 2 ini. Padahal sebenarnya ini tuh enggak. Kenapa enggak? Karena rumus ini itu dipakainya kalau kita mau bandingin 2 datanya dan 2 datanya itu saling berkaitan. Kayak semisal kita itu punya 2 data dan dua-duanya itu CD, sama-sama CD gitu. Cuma dari 2 eksperimen yang beda gitu. Atau ini misalkan sama-sama kita tuh uji roti, ini juga roti, sedangkan ini tuh tepungnya 50%, sedangkan ini cuma 40%. Nah, kita baru compare pakai yang ini di distributionnya, si ini sama si ininya. Tapi di sini kenyataannya kan bukan gitu ya, dan karena si drag sama si lift ini tuh nggak terlalu berkaitan satu sama lain gitu, dan bisa dilihat dari nilai mu-nya sendiri di sini 0,02 sedangkan ini 1,3 dan itu gede banget jauh bedanya. Kalau misalkan kita nge-compare 2 data yang berkaitan itu, mu-nya harusnya nggak terlalu gede bedanya. Kayak semisal mu 1 itu sama dengan 1,3, mu 2-nya ya jangan sampai 0,0 tapi ya misal 1,5 gitu atau 1,1. Nah, itu masih oke. Berarti kita nge-compare dua sampel. Nah, ini tuh bukan, tapi kita masing-masing satu sampel yang beda. Makanya kita bikin 2 distribusi sebenarnya. Gitu. Nah, kita gambar dulu mungkin ini ya gambaran distribusi normalnya nanti. Kurang lebih gini, ini yang ini gini gitu. Jangan itu. Nah, di sini karena ini 0 kurang dari 0,02, maka ini tuh disebutnya left tailed atau ya ekor kiri. Kenapa ekor kiri? Karena ini kita pengennya yang kurang dari ya, berarti segini. Nah, ini tuh daerah kita nge-reject H0. Ini alfa dengan 1%. Nah, yang ini itu lebih besar dari. Kalau lebih besar dari berarti ini ekor kanan. Nah, kalau ekor kanan ya berarti alfanya yang di sini. Alfa sama dengan 1%-nya kita cari daerah sini. Kalau misalkan nanti hitungan kita T kita itu buat masing-masing ada berada di sini dan di sini, berarti klaimnya benar. Nah, kalau misalkan salah satu aja salah, ya misal yang ternyata yang mu L-nya beneran landing di sini, tapi mu D-nya landingnya di daerah sini, itu kita nggak bisa klaim itu karena ya koefisien lift-nya lebih gede, tapi koefisien drag-nya juga lebih gede. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa blade yang baru itu lebih baik dari yang lama. Karena di sini juga pakai kata N ya. Kalau pakai N ya berarti dan. Kalau dan ya dua-duanya harus true. True and true baru true. Kalau misalkan salah satu false, atau apalagi kalau dua-duanya false, ya hasilnya false. Kita udah nge-construct semuanya udah jelas sekarang, tinggal masuk ke hitungan. Nah, hitungannya itu gimana? Yang pertama itu ada, kita punya ini kan, T sama dengan X bar min mu bagi ini. Gitu. Berarti karena kita di sini itu kita punya T, itu sama dengan H bar dikurangi mu, dibagi sigma, dibagi, bukan sigma, karena ini T pakai S ya. S dibagi akar N, kita perlu X bar buat masing-masing, buat lift sama drag, kita juga butuh standar deviasi buat masing-masing sampel. Gimana ngitungnya ya ini dari datanya kita bisa hitung sebenarnya. Dan cara ngitungnya tuh biar gak pusing ya, biar gak pusing kayak masukin rumus segala macem buat ngitung itu doang. Kita pakai kalkulator aja dan nanti ya kurang lebih gini lah kita coba dari awal aja. Kita masuk ke mode statistik, pilih aja yang kalau misalkan kebanyakan sih kita nggak pakai regresi jadi pakai yang kayak data statistik doang, pakai yang satu. Nah, kita tinggal masukin datanya. Pertama kita mungkin fokus dulu ke koefisien drag-nya. Di situ ada 0,18, terus ada 0,17, terus ada 0,19, terus ada 0,17 lagi, dan 0,18 lagi.
Di situ kita all clear aja, keluar, terus masuk ke, aduh, beda lagi ini kalkulatornya. Shift, setup, kalau nggak salah. Bukan. Oh, damn. Oh, di sini ya, nah di sini. Nah, Shift 1, nah, kalau nggak salah. Nah, di sini kita bisa pilih ke bagian sum. Ini kalau mau nyari sumnya, ini, nah, yang kita mau kita cari kan eh, X bar sama S-nya. Nah, mungkin kita cari dulu X barnya berapa. Nah, ternyata rata-ratanya itu kita dapat buat yang D itu XD sama dengan 0,0178. Sedangkan buat yang SD-nya itu sama dengan bisa dilihat juga di statistik, pilih 4 lagi, pilih 4 lagi. Nah, chat sama dengan aja kita ada dapat bahwa ini tuh 8,37 kali 10 pangkat min 4. Itu, dan lakuin hal yang sama juga buat si CL-nya, dan nanti kita juga dapat XL-nya sama dengan berapa dan SL-nya juga sama dengan berapa. X ini pakai bar ya. Salah. Tadi pesan udah ngitung sih, tapi kok ada, tapi hilang. Ehm, Sebentar, guys. Ada, dari dulu dikit. Nah, oke, udah ketemu. Ternyata dari kalau dihitung XL itu 1,342 dan SL-nya itu 0,03114. Dari data-data ini kita udah siap buat nyari T-nya. Pertama buat yang ini dulu ya. Kita nyari T, ini tuh buat D. TD itu kan sama dengan X bar D dikurangi mu D dibagi SD bagi akar dari 5 karena sama 5. Kalau kita masukin angka-angkanya tadi yang kan ini 0,0178 dikurangi 0,02 dibagi eh, boleh di notice juga kalau di sini tuh ini lebih kecil ya. Ini lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Jadi hasilnya bakal minus dan ini sesuai dengan hipotesis alternatif kita bahwa ini tuh bakal di kiri kan. Kalau di kiri karena ini di tengah-tengah 0, ini juga di tengah-tengah tuh 0. Itu buat t-distribution. Maka ya ini udah valid. Bisa dilihat aja dari sananya. Ini 8,37 kali 10 pangkat min 4 dibagi akar 5. Dan ternyata TD-nya itu dari hitungan, kalau dihitung sih ini minus 5,877. Sekarang kita hitung buat TL. Ini X bar L dikurangi mu L dibagi SL bagi akar 5 juga. Ini 1,342 kalau nggak salah tadi dikurangi 1,3. Nah, ini kan lebih besar nih, jadi hasilnya positif dan ini sesuai juga dengan hipotesis alternatif kita, jadi ya udah valid. Tadi standar deviasinya 0,03114 kalau nggak salah bagi akar 5. Ini TL kan sama dengan kalau dihitung itu 5,0265. Sekarang kita udah punya ini. Terus TT ini tuh buat apa sih? Si dua buah T yang kita dapat. Sekarang kita perlu lihat nih, buat yang ini alfa sama dengan 1% di kiri, itu nilai T-nya berapa? Ini T ini berapa? T alfa D berapa dan T alfa L-nya berapa? Kalau semisal T ini tuh ada daerah kirinya ini, berarti ya dia harus lebih kecil dari ini kan? Berarti ya oke, itu udah memenuhi syarat. Nah, kalau semisal ternyata ini lebih besar dari si ini lebih besar dari ini, maka itu juga udah memenuhi syarat. Buat nyarinya gimana? Kita lihat aja di table. Di table. Di table. Nah, sama ya harus diingat juga bahwa eh,
buat ini tuh ada degree of freedom. Degree of freedomnya tuh kalau buat single ini di sini df yaitu akan sama-sama n-1, berarti ya 5-1 sama dengan 4. Jadi gitu kita lihat aja di sini degree of freedomnya 4 dan cari yang 0,01. Ternyata di sini nih di angka 3,365 lah kalau nggak salah ya. Berarti T alpha D itu sama dengan minus 3, berapa tadi lupa? 3,747 ya, 747 dan kalau yang ini sama dengan plus 3,747 yang mana ini tuh lebih dari TD dan ini kurang dari TL atau TD itu kurang dari ini dan ini lebih dari ini. Dengan kata lain, kita bisa ini tuh berarti bahwa koefisien drag-nya lebih besar dari yang lama. Dan ini koefisien lift-nya lebih besar, lebih kecil. Salah, sorry. Lebih kecil. Ini lebih besar dari yang lama. Karena kondisinya dua-duanya udah benar, berarti klaim diterima. Gitu. Itu mungkin buat hipotesis testing. Waktunya sih tinggal 7 menit lagi ya. Kalau misalkan kita bahas yang satu lagi bakal agak keburu. Tapi oke lah, kita coba dulu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain dulu soal hipotesis testing. Sebelum lanjut dikit ke yang selanjutnya. Ya udah lah, nggak ada. Kita lanjut. Nah, ini soal nomor 6 sama juga hipotesis testing. Kalau yang tadi kita punya dua data itu masing-masing tuh dianggapnya satu sampel dan satu sampel. Nah, kalau yang ini barulah salah satu contoh yang dua sampel. Kita baca gummy bear manufacturer pengen ngecek kalau misalkan kadar gelatin itu mempengaruhi modulus elasticity atau enggak gitu kan. Nah, yang satu itu kadar gelatinnya 2,5%, yang satu 4,5%. Oke, di sini kadar gelatinnya jelas-jelas dibedain dengan perbedaan yang cukup signifikan. Dan dites dengan N sama dengan 12 ya. Ini N sama dengan 12 for each gelatin. Jadi ya N1, N2 sama 12, jadi ini lebih enak. Modulus elasticity-nya tuh 1,7 sama 2,7. Nah, berarti ini tuh rata-ratanya ya, rata-ratanya. Berarti X bar 1 itu sama dengan 1,7 dan X bar 2 itu sama dengan 2,7. Standar deviasinya yang satu ini dan yang keduanya ini. Berarti ya S1 itu sama dengan 0,4 dan S2 itu sama dengan 0,3. Assume that the samples have unknown but the same variance. Nah, di sini ada kata same variance. Jadi variance-nya sama. 1 sama dengan 2. Ini secara populasi. Kita harus hipotesis testing lagi. Dan di sini kita juga dikasih tahu signifikan levelnya 0,05 atau sekitar 5%. Apa yang menarik dari sini adalah ini sama yang tadi beda, karena yang ini kita kayak nge-compare satu sama lain. Kalau yang tadi bukan nge-compare, jadi masing-masing independen, kalau yang ini nggak independen satu sama lain. Mungkin ada juga sebelum lanjut mau dia agak dijelasin dikit tentang rumus-rumus ini. Di sini ada 2 T kan, T ini sama T ini, dan rumusnya totally beda gitu. Di sini nyari S-nya aja SP, yang mana SP tuh ini ribet, sedangkan di sini S1, S2 aja langsung diplug masuk dibagi N. Ini udah beda.
Terus di sini ada V itu kan tadi udah dijelasin ya, V itu sama dengan DOF, degree of freedom, buat dua sampel. Nah, kalau buat satu sampel, kalau buat satu DOF single tuh langsung aja N-1. Nah, kalau buat yang dua itu DOF kalau dua itu N1 ditambah N2 kurangi 2. Tapi di sini kok ribet. Nah, ribet. Nah, jadi bedanya adalah kalau ini tuh buat yang varians sama. Nah, makanya tadi ada kata-kata tambahan same variance. Kalau ini dipakainya kalau variansnya beda. Varians berbeda. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini nggak akan terlalu kepake di ujian 2022. Sama juga buat yang ini. Buat yang ini. Ini tuh kalau variansnya beda. Varians beda. Sedangkan ini itu kalau varians sama. Jadi buat ngitung T-nya lebih ribet yang variansnya sama, tapi buat ngitung DOF-nya lebih ribet yang variansnya beda. Baru kita lanjut lagi ke bagian soalnya. Karena ini variansnya sama, kita boleh hitung dulu DOF-nya berapa. DOF, kan gue lebih suka pakai terms DOF kebanding V, karena V itu kurang, bukan V juga sih, kayaknya new kah. Pokoknya itu kurang representatif. Kalau ini kan lebih representatif. Berarti ini karena N-nya sama, 2N min 2. Berarti 22. Gede juga ya. Tapi ini masih kurang dari 30 gitu. Jadi masih pakai T distribution, T test. Gitu. Lalu kita harus ngitung dulu SP-nya, karena tadi kan ke SP kuadrat itu ada di rumus. Di sini di bawah, agak ribet. Nah ini, tapi sebenarnya kalau N-nya sama, jika N sama, SP kuadrat itu sama dengan S1 kuadrat tambah S2 kuadrat dibagi 2. Rata-ratanya aja. Jadi, ya itu cukup membantu sih. Walaupun nggak ditulisin ya. Nah, kita udah tahu, jadi ya kita bisa tulis aja ya. Ini tuh bakal jadi 0,3 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat dibagi 2. Ini kan jadinya 0,5 kuadrat dibagi 2 ya. Harusnya. Terus, ya udah. Kita tadi kan udah cukup jelas ya T-test tuh apa-apa, jadi nggak perlu dijelasin ulang. Cuma kita harus bikin yang pertama hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya di sini apa? Nah, ini kan kita pengen nunjukin nih bahwa ini tuh ada efeknya atau enggak sih? Ada efeknya atau enggak? Buat gitu lebih gampangnya biasanya H0-nya itu dibikin bahwa ternyata gak ada efek gitu buat gelatin. Kalau misalkan gak ada efek, berarti ya harusnya average-nya sama. Kalau average-nya sama, berarti mu1 sama dengan mu2. Gitu. Nah, kalau misalkan yang ini, alternatifnya berarti ya, karena kita nggak terlalu concern, dia harus lebih kecil atau harus lebih gede, berarti ya bisa dua-duanya, bisa lebih kecil, bisa lebih gede, yang penting beda. Masih efek tuh bisa lebih kecil atau bisa lebih gede kan. Jadi ya, hipotesis alternatifnya H2 tidak sama dengan, mu2 tidak sama dengan mu1. Artinya apa? Kalau yang tadi kan kita udah punya, kalau yang kurang dari berarti ekor kiri, kalau yang lebih dari berarti ekor kanan. Kalau tidak sama dengan itu 2 ekor, kanan kirinya masuk. Ya gitu. Set, set. Nah, ini di sini sama di sini. Ini daerah rejection-nya tuh gede gitu. Ada di kiri kanan. Yang mana di sini tuh proporsinya harus 0,025 dan di sini sisanya 0,025-nya lagi karena ini simetris terhadap sumbu mu sebenarnya ini. Sekarang kita tinggal hitung aja kayak tadi sama persis ya. Tinggal masukin T. Cuma nah mungkin di sini kan kita nggak tahu ya sebenarnya kita nggak dikasih tahu nih. Ini bukan mu. Nah kita kan nggak dikasih tahu ya mu-nya berapa gitu. Kita cuma ngasumsiin bahwa mu-nya sama. Tapi sedangkan di rumusnya di sini ada mu nih. Ada mu juga. Ada X bar
Ini yang kita tahu cuma ini gitu kan. Ini kita tahu, ini kita tahu, ini tadi udah dihitung, ini sama-sama 12, tapi ini kita nggak tahu. Nah, sebenarnya kalau kalau misalkan belum biasa ngerjain soal sih bakal agak pusing di sananya. Padahal kita udah asumsi ini nih. Hipotesis nolnya tuh ini. Nah, kuncinya di sini karena itunya sama, berarti ya ini rumus akhirnya jadi X2 min X1 bar dikurangi mu2 dikurangi mu1 bagi SP akar dari, tadi kan 1 per N tambah 1 per N karena ini N-nya sama, jadi ya 2 per N. Karena kita udah asumsiin ini sama dengan ini tuh sama, berarti ini hasilnya 0 kan. Berarti kita tinggal X2 bar min X1 bar dibagi SP akar dari 2 per N. Sini X2-nya tadi 2,7 dikurangi 1,7 dibagi SP-nya tuh 0,5 dibagi akar 2 kali akar dari 1 per 6. Ini kalau dihitung dapat eh, hasilnya tuh dapat berapa ya tadi? Udah dihitung biar cepat aja. Hasilnya ternyata dapat 6,93. 6,93 kurang lebih T-nya. Nah, mungkin kita harus ngecek sekarang. Ini masuk ke daerah sini atau ini gitu kan? Atau enggak gitu. Ini tuh bisa plus minus ya. Ini bisa plus, bisa minus juga. Jadi bisa daerah plus atau bisa daerah minus. Gimana cara ngeceknya? Sama aja kayak tadi kita harus nyari T 0 ya, T0 atau T hipotesisnya. Atau T alfa lah biar nggak pusing ya. Sama yang tadi kita tuliskan kan T alfa ya. T alfa sama dengan, nah kita tinggal lihat aja di T-table lagi. Tadi degree of freedom-nya 22 dengan alfanya 0,025. Tinggal masuk cari ke sini. Ternyata kecil ya, 2,074. 2,074. Berarti kita tahu bahwa ini itu di luar, yang mana ini tuh kurang dari T. Berarti H0 di reject. Berarti conclusionnya adalah perbedaan unsur gelatin memberi efek. Atau dalam kata lain, mu1 tidak sama dengan mu2. Itu mungkin harusnya sih udah ke cover semua. Belum semua sih sebenarnya, tapi ya udah cukup lah. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Kayak nggak ada mungkin. Kasih. Kembaliin ke Theo. Oke. Wow, luar biasa hari ini. Oke, makasih semuanya ya yang masih bertahan di sini sampai jam segini, dan makasih buat Rafael Albert dan Adi yang udah bantu tutor hari ini. Terus untuk salah-salahnya kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman buat tutor hari ini. Terima kasih. Thank you, tutor. Selamat ulang tahun Agatha. Sorry ya kalau Happy gue birthday, lama. Gata. Betul, Gata.